Shalom para sahabatku sekalian, berjumpa lagi di channel YouTube ini. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait tentang 10 alasan yang bisa kita temukan di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Sebenarnya ke-10 alasan ini masih terlalu sedikit untuk kita tunjukkan, tetapi paling tidak dengan adanya 10 alasan ini kita semakin beriman dan semakin percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, sebelum jauh lebih membahas lagi, kita perlu mengingat satu pertanyaan Yesus ketika dalam pelayanannya. Yesus pernah bertanya kepada para murid, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Nah, tentu jawaban atas pertanyaan ini sungguh sangat amat penting, bahkan lebih penting dari apapun itu. Dan hari ini kita bisa mengulang pertanyaan itu di dalam hati kita masing-masing. Dan kepada kita dipertanyakan, menurut kalian, menurut Anda, menurut saya, siapakah Yesus itu? Ada berbagai jawaban, ada berbagai komentar atau tanggapan yang bisa diberikan mengenai identitas Yesus ini. Tetapi, apa yang dikatakan oleh kitab suci perjanjian baru kepada kita terkait tentang identitas Yesus ini? Apa yang dikatakan oleh kitab suci perjanjian baru? Nah, memahami keilahian atau kealahan Yesus itu, ini merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar sekali, terutama di dalam membela kebenaran iman kita sebagai seorang Kristen. Semua agama besar dan kelompok kultus tertentu menolak doktrin tentang kealahan Yesus. Ya, beberapa keberatan dari mereka ini, mereka mengatakan bahwa ini adalah hasil dari rasionalitas atau akal dari manusia, di mana akal menjadi yang paling tertinggi, bukan Tuhan, atas wahyu atau kesalahpahaman tentang apa yang diajarkan doktrin. Nah, keberatan lain yang lebih umum itu dihasilkan oleh kelompok revisionis atau sejarah revisionis yang mengklaim bahwa keilahian atau kealahan Yesus ini ditemukan pada Konsili Nikea pada abad ke-43. Jadi bukan sesuatu yang berasal atau sejak awal sudah diimani oleh gereja. Ini menurut klaim dari kelompok revisionis. Kita sebagai orang Kristen tentu memiliki alasan yang kuat, alasan yang pasti tentang kealahan Yesus ini. Mengapa? Karena memang kita dalam tanda kutip itu dipaksa untuk sampai pada kesimpulan karena pengajaran yang jelas, yang lengkap, yang kompleks dari kitab suci. Jadi kita dipaksa karena pengajaran yang benar itu dari kitab suci. Maka kita meyakini dan kita percaya bahwa Yesus itu sungguh Allah. Nah, penting untuk mengetahui dan mendapatkan identitas Yesus yang benar dan juga jelas, karena jika kita sampai salah, bahkan sampai menyangkal kealahan Yesus, maka kita tidak memiliki Bapa, atau kita kehilangan Bapa. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 23, Yohanes 5 ayat 23. Maka karena itu saya ingin membagi kepada para sahabat semua 10 alasan di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Ya, sekali lagi, Alkitab mengatakan atau mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Ini penting untuk dipahami dan diketahui, karena banyak penentang kealahan Yesus salah paham tentang apa yang diyakini orang Kristen tentang Tritunggal. Jadi sekali lagi, orang Kristen itu percaya pada apa yang diajarkan Alkitab, bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar dan hidup. Dan itu ditulis, dimuat di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 dan 1 Korintus 8 ayat 6. Tetapi kita tidak boleh mengacaukan konsep monoteisme, yaitu percaya kepada satu Allah,
dengan unitarianisme, ya, unitarianisme, yaitu kepercayaan bahwa keberadaan Tuhan itu hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi tidak boleh mengacaukan konsep monoteisme. Kealahan atau keilahian Yesus itu merupakan bagian dari doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa di dalam satu wujud, yaitu Allah, secara kekal ada 3 pribadi yang sederajat dan seabadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masing-masing pribadi tadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, adalah pribadi yang berbeda, namun masing-masing diidentifikasi sebagai Allah, yaitu Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6, Anak, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Roma 9 ayat 5, dan kemudian Roh, yaitu dalam kisah para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Kita juga harus ingat bahwa bukan Bapa atau Roh yang berinkarnasi, ya, bukan Bapa atau Roh, melainkan Anak. Anak yang berinkarnasi menjadi manusia, dan ia dilahirkan di bawah hukum Taurat, dalam Galatia 4 ayat 4. Jadi anak yang berinkarnasi, bukan Bapa atau Roh, berinkarnasi menjadi manusia. Maka inilah sebabnya di dalam kemanusiaan Yesus yang adalah Tuhan itu, Yesus berdoa kepada Allah itu sebagai Bapa, ya, dalam kemanusiaannya. Jadi doktrin Trinitas ini terungkap antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru melalui misteri inkarnasi Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Jadi doktrin Trinitas ini bisa dikatakan sudah ada dari sejak Perjanjian Lama dan hingga Perjanjian Baru. Tuhan tidak berubah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak berubah. Atau menjadi Tuhan yang unitarian di Perjanjian Lama, menjadi Tuhan yang Trinitas dalam Perjanjian Baru. Bukan seperti itu. Jadi Tuhan itu selalu Tritunggal, tetapi wahyu khusus tentang keilahian Yesus itu terjadi pada Perjanjian Baru. So Jesus' divinity is part of the doctrine of Trinity. Itu alasan yang pertama dalam kitab suci. Jadi kitab suci mengajarkan tadi bahwa hanya ada satu Allah yang hidup dan benar. Alasan yang kedua dalam kitab suci, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Perjanjian Baru dalam beberapa bagian itu dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus ada dalam kekekalan sebelum kelahirannya di Bethlehem. Ya, Kejadian 1 ayat 1 kita sedikit melihat dalam kitab Perjanjian Lama. Itu menunjukkan kepada kita, di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 1 kita bisa membaca kata-kata yang sama, kalimat yang sama, pada mulanya. Nah, dalam hal ini, dalam Yohanes 1 ayat 1 ini, Yohanes mau memberitahu kepada kita bahwa pada mulanya itu adalah firman atau logos. Dan bahwa firman itu tidak hanya bersama-sama dengan Allah, tetapi firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman itu adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu pada saat penciptaan. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 3. Sekali lagi, firman itu adalah Dia. Dia itu siapa? Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu pada saat penciptaan. Yohanes 1 ayat 1 ini mengajarkan bahwa firman itu adalah kekal. Firman itu memiliki hubungan yang kekal dengan Bapa, dan firman itu sifatnya adalah ilahi. Firman yang menjadi manusia atau firman yang berinkarnasi menjadi manusia, itulah Yesus. Dalam doanya, dalam doa Yesus, yaitu dalam Yohanes 17 ayat 3 sampai 5. Yesus mengacu pada praeksistensinya dan menggunakan istilah
yang hanya dapat digunakan tentang keilahian. Kita lihat kutipan ini. Dan inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku memuliakan Engkau di bumi setelah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk dilakukan. Dan sekarang Bapa, muliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Nah, apa artinya memiliki hidup yang kekal? Memiliki hidup yang kekal itu berarti mengenal dua pribadi, yaitu Bapa dan Yesus. Ya, memiliki hidup yang kekal. Tetapi perhatikan, Yesus itu dibedakan dari Bapa karena Yesuslah yang berbicara kepada Bapa. Kata ganti dalam kalimat tadi itu kata ganti orang, aku, engkau, itu dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah sebuah dialog, pembicaraan orang yang berbicara dengan orang lain. Pembicaraan dari satu orang dengan orang lain, ya. Dalam percakapan ini, Yesus, yaitu Putra, berbicara tentang kemuliaan yang telah Dia bagikan dengan Bapa sebelum dunia ada. Itu dalam kata-kata di hadapanmu sendiri. Itu mengacu pada berbagi kemuliaan ilahi mereka. Yohanes 17 ayat 3-5 ini bukan contoh dari sisi manusiawi yang berdoa ke sisi ilahi. Bukan. Tetapi dari sisi ilahi namun berinkarnasi, yaitu Yesus sendiri, pribadi Putra. Berkomunikasi dengan pribadi ilahi tetapi tidak berinkarnasi, yaitu Bapa di surga. Maka kata-kata Paulus dalam Filipi 2 ayat 5-8 ini mengajarkan tidak hanya keilahian Yesus, tetapi kepribadian yang berbeda dari anak sebelum inkarnasinya. Dalam perikop ini juga Paulus menasihati orang Filipi untuk memiliki sikap yang sama seperti Kristus Yesus yang ada di bentuk Allah. Ya, kata-kata ini muncul sebelum kata kerja mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ya, muncul sebelum kata kerja mengosongkan, mengambil, dan menjadi, dan menunjuk pada praeksistensi dari yang ada dalam rupa Allah. Maka selain itu, Yesus tidak menganggap kesetaraan yang ia miliki dengan Allah Bapa itu di masa lalu yang kekal sesuatu yang harus dipegang. Ya, jadi tidak menganggap kesetaraan itu yang dimiliki oleh Allah sebelum masa lalu itu harus dipegang, sesuatu yang harus dipegang. Sebaliknya, Yesus itu menjadi bukan apa-apa dengan melakukan dua hal, yaitu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia. Baru kemudian setelah masuk ke dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Nah, karena itu setiap lutut itu akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10-11. Lalu kemudian dalam Yesaya 45 ayat 23, Yesaya 45 ayat 23 dikatakan, hanya Allah yang harus disembah sebagai Tuhan. Lihat di sini ada kesetaraan, ada kesejajaran ayat, ya. Filipi 2 ayat 10 tadi sampai 11, kemudian Yesaya 45 ayat 23. Hanya Yesus yang pantas disembah. Yesus yang adalah Allah. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah pencipta, bukan ciptaan. Banyak agama dan bidak-bidak palsu, termasuk juga saksi Yehova atau juga termasuk agama Islam, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan dan bukan pencipta. Terutama dari kelompok saksi Yehova. Mereka meyakini pernyataan Paulus yang dalam Kolose 1 ayat 15, yaitu kalimat yang sulung dari segala ciptaan. Jadi kalimat yang sulung dari segala ciptaan ini bagi saksi Yehova itu mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Nah, ajaran saksi Yehova ini mirip dengan pandangan bidat Kolose kuno yang ditentang dan dilawan oleh Paulus. Guru-guru palsu Kolose itu menyampaikan gagasan bahwa Yesus adalah yang pertama dari banyak mediator lain yang diciptakan antara Allah dan manusia.
dengan menggunakan kata khusus Yunani yaitu prototokos, anak sulung. Sebenarnya Paulus mengesampingkan gagasan tentang Yesus sebagai makhluk ciptaan. Nah, anak sulung itu tidak berarti yang pertama diciptakan. Sebaliknya Paulus itu menggunakan istilah yang didasarkan pada otoritas penunjukan kuno atau keunggulan yang secara metaforis itu diberikan kepada anak sulung. Kita lihat ya, dengan cara yang sama, Daud misalnya ya, dia adalah anak bungsu dari Isai, anak bungsu, tetapi dia disebut sebagai anak sulung karena ia memerintah Israel. Atau misalnya Manasye, lahir pertama bagi Yusuf. Tetapi Efraim, adik laki-lakinya itu disebut anak sulung. Mengapa? Karena posisinya itu seperti yang diberikan oleh Yakub atau Israel. Dalam Kejadian 48 ayat 13 sampai 20, juga dalam Yeremia 31 ayat 9. Silakan para sahabat ngecek itu teksnya di dalam kitab suci. Nah, lebih jauh lagi, jika Paulus ingin sebenarnya menggambarkan Yesus sebagai makhluk ciptaan, Paulus bisa menggunakan kata Yunani protoktistos. Ya, protoktistos itu yang berarti yang pertama diciptakan. Namun Paulus tidak menggunakan kata itu. Mengapa tidak digunakan? Karena Paulus itu tidak percaya bahwa Yesus itu diciptakan. Maka dengan menggambarkan Yesus sebagai yang sulung atas segala ciptaan, Paulus itu mau mengatakan bahwa Yesus adalah penguasa mutlak atas semua ciptaan. Dan faktanya bisa kita ketahui bahwa Yesus adalah yang tertinggi atas semua ciptaan dapat dilihat dalam Kolose 1 ayat 16. Nah, jadi di sini Paulus ini benar-benar mengesampingkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan karena ia menghadirkan Yesus sebagai pencipta, yaitu pencipta seluruh alam semesta yang ada dengan daya ciptanya. Kemudian, alasan Yesus dapat menciptakan segala sesuatu ini karena di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan ketuhanan secara manusia, secara fisik. Maka kata Yunani untuk ketuhanan ini adalah theotes, yang mengacu pada keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menciptakan, ya kan? Nah, itu alasan yang ketiga tadi, bahwa Yesus itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Kemudian yang keempat, Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai ilahi. Pada hari raya Pondok Daun, itu dalam perjumpaannya dengan orang-orang Farisi, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Karena jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Nah, tentu perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi ini membuat mereka itu bereaksi terhadap pernyataan Yesus tadi dengan bertanya, "Siapa engkau? Siapakah engkau?" Kemudian Yesus memberitahu kepada orang-orang Yahudi siapa dia sebenarnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku ada." Ya. Pernyataan aku ada atau ego eimi adalah contoh yang paling jelas dari pernyataan Yesus. Aku ada itu berarti akulah Allah. Akulah Yahweh. Dari latar belakangnya dalam kitab Yesaya. Silakan dicek dalam teks-teks berikut ini. Jadi ini adalah kata-kata ego eimi yang menyebabkan tentara Romawi itu jatuh ke tanah setelah mereka datang untuk menangkap Yesus. Jadi identifikasi eksplisit Yesus ini tentang dirinya dengan Yahweh dari Perjanjian Lama adalah mengapa para pemimpin Yahudi itu ingin melempari dia dengan batu karena dianggap penghujatan. Ya, jadi sekali lagi ini perlu dipahami. Identifikasi eksplisit Yesus itu tampak dari pernyataan Yesus tadi itu. Sebelum Abraham ada, aku ada.
Dan inilah yang membuat orang Yahudi itu ingin melempar Yesus karena dianggap sebagai penghujatan. Nah, alasan yang kelima dalam kitab suci, para rasul mengidentifikasi Yesus sebagai Tuhan. Nah, baik Yesus maupun para rasulnya mengidentifikasi Yesus sebagai yang ilahi. Kita lihat bagaimana Rasul Petrus menggambarkan Yesus sebagai Allah dan juru selamat kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 1, juga dalam Titus 2 ayat 13. Dan meminta orang-orang percaya untuk menghormati Kristus Tuhan sebagai yang kudus. 1 Petrus 3 ayat 5. Ayat 15. Ya, itu Rasul Petrus. Kemudian saudara tiri Yesus, yakni Yakobus, yang pada awalnya tidak percaya, kemudian menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang mulia. Yakobus 2 ayat 1, kemudian 1 Korintus 2 ayat 8. Orang atau nabi apa yang dapat digambarkan dengan cara ini? Rasul Yohanes mengkaitkan gelar dengan Yesus yang hanya digunakan untuk Allah dengan menggambarkan atau menyebut Yesus sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Lalu penulis kitab Ibrani juga memiliki wawasan yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat luar biasa tentang identitas Yesus ini. Penulis Ibrani dalam Ibrani 1 ayat 1 ini mengidentifikasi Yesus lebih tinggi dari nabi manapun. Lalu kemudian di atas para malaikat. Lalu layak penyembahan kita. Dan pencipta segala sesuatu yang tidak dapat diubah. Ini penulis Ibrani menuliskan demikian. Jadi penulis Ibrani ini lebih lanjut menyatakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kemudian bukti yang keenam dalam kitab suci. Para pemimpin Yahudi mengakui klaim Yesus tentang keilahiannya. Nah, salah satu bukti yang paling jelas tentang keilahian Yesus adalah reaksi para pemimpin Yahudi terhadap kata-kata dan tindakan Yesus dalam hidupnya. Bagaimana reaksi mereka? Kita tahu di dalam Markus 2, Yesus tidak hanya menyembuhkan seorang yang lumpuh, tetapi juga mengampuni dosa-dosanya. Markus 2 ayat 5. Nah, inilah alasan para ahli Taurat itu meneriakkan penistaan. Hanya karena Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Nah, jadi dalam persidangannya di hadapan mahkamah agama, Yesus sekali lagi dituduh melakukan penistaan karena jawabannya atas pertanyaan imam besar. Apakah engkau Mesias, anak yang terberkati? Kemudian Yesus menjawab, akulah, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Apa yang kemudian dilakukan oleh imam besar itu? Dia merobek pakaiannya, menuduh Yesus menghujat dan menjatuhkan hukuman mati. Ya, menuduh Yesus menghujat dan menjatuhkan hukuman mati. Mengapa? Karena mereka mengakui klaim Yesus sebagai Tuhan. Mengakui. Lalu karena mereka mengakui, lalu mereka tidak menerima. Kalau seandainya mereka mengakui dan menerima, saya kira mereka tidak, terutama si mahkamah agama ini, tidak akan merobek pakaiannya. Ini coba logikanya dipakai. Kalau justru dia mengakui tetapi tidak menerima, ini berbeda ya. Maka karena dia mengakui tapi tidak menerima, maka inilah yang menyebabkan mereka itu berusaha untuk membunuh Yesus. Jadi mengapa imam besar menanggapi seperti itu? Karena Yesus mengutip dari Mazmur 110 ayat 1 dan juga Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Dan menerapkan kata-kata itu pada diri Yesus sendiri. Dalam Daniel 7 dikatakan, anak manusia yang ilahi datang sebelum yang lanjut usianya. Dan semua orang dan bangsa melayaninya. Jadi di sini orang-orang Farisi mengakui klaim ilahi Yesus dan kemudian menuduhnya menghujat. Lalu mereka berniat untuk membunuh Yesus. Kemudian alasan yang ketujuh,
gereja awal itu dalam perjanjian baru berdoa kepada Yesus. Kita lihat, doa itu adalah sesuatu yang ditujukan kepada Allah. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya untuk berdoa kepadanya. Dalam kisah para rasul, kisah Stefanus, ketika Stefanus dilempari batu sampai mati, dia memanggil Tuhan Yesus untuk menerima rohnya. Ya. Kisah Stefanus dalam kisah para rasul 7 ayat 59. Menariknya, istilah untuk menyeru epikaloumenon itu mengingatkan seruan Petrus kepada orang-orang dalam kisah para rasul 2 ayat 21 untuk menyeru atau epikalestai, menyeru Tuhan yang menyelamatkan, menyerukan Tuhan untuk diselamatkan. Nah, kemudian Paulus juga menggambarkan jemaat Korintus sebagai mereka yang menyeru, epikaleo. Menyeru atau epikaleo nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, orang menyeru nama Yahweh. Lalu kemudian jemaat Korintus adalah orang-orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dalam doa. Jadi dari sejak awal, gereja itu sudah berdoa kepada Yesus. Kemudian gereja awal yang ke-8 ini, gereja awal dalam perjanjian baru menyembah Yesus. Yesus menerima penyembahan dari manusia, Matius 2 ayat 2. Matius 14 ayat 33, Matius 28 ayat 9. Nah, salah satu contoh terbesar itu datang dari bibir Thomas ketika dia berseru, Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus itu bukan Allah, sementara Thomas mengatakan Tuhanku dan Allahku, maka di sini Thomas sudah membuat kesalahan fatal, kesalahan yang sangat serius, karena sudah mempertuhankan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak berusaha untuk mengoreksi Thomas dalam penyembahannya itu. Yesus tidak berusaha. Nah, kemudian Petrus, Paulus, dan malaikat dalam Wahyu, mereka mengoreksi orang lain yang bukan Yesus, ya, karena mereka mencoba-coba untuk mengakui diri sebagai Allah dan untuk menyembah mereka. Mereka mengoreksi orang lain karena mencoba untuk menyembah mereka, menyembah Petrus, Paulus, dan juga malaikat dalam Wahyu. Maka pengakuan keilahian di sini tidak salah lagi, dengan jelas menunjukkan bahwa penyembahan hanya milik Allah, karena Yesus menerima penyembahan Thomas kepadanya. Terlebih lagi dalam kitab Wahyu, para tua-tua dan setiap makhluk di surga dan di bumi menganggap penyembahan universal untuk Dia yang duduk di atas tahta dan anak domba. Alasan biblis yang ke-9, Yesus membuat klaim yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Yesus tidak hanya mengidentifikasi dirinya sebagai Tuhan, tetapi juga menunjukkan kealahannya, keilahiannya itu melalui kata-kata dan tindakannya. Yesus berkata bahwa untuk memasuki kerajaan surga, kita harus memanggilnya Tuhan. Hanya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, harus mengakui Dia sebagai Tuhan. Pintu masuk ke dalam kerajaan surga menurut Yesus itu bergantung pada pengetahuan seseorang tentang Dia, tentang Yesus. Yesus bahkan menjanjikan kelegaan bagi semua orang yang datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, mungkinkah Musa atau Nabi siapapun itu pernah membuat klaim seperti itu? Mungkinkah? Pernahkah mereka? Tidak pernah. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat memberikan kelegaan kepada seseorang dari hukum Taurat? Nah, Yesus juga mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi
Allah tidak pernah memberikan kepada manusia atau kepada nabi manapun semua otoritas di surga dan di bumi. Tetapi otoritas yang sama ini diberikan hanya kepada Dia yang berasal dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Yesus. Dan ini bisa dilihat dalam kesinambungannya dalam Daniel 7 ayat 13-14. Alasan yang ke-10 dalam kitab suci, Yesus adalah anak Allah. Sering ditunjukkan bahwa kata-kata anak Allah bukanlah gelar eksklusif untuk Yesus. Misalnya dalam perjanjian lama, Israel disebut anak Allah. Raja disebut anak Allah. Dan para malaikat juga disebut anak Allah. Bahkan dalam perjanjian baru, Adam dan orang-orang percaya itu disebut sebagai anak-anak Allah. Akan tetapi, ada perbedaan antara anak angkat dan anak Allah yang relasional. Yang terakhir yaitu Yesus, yang pada dasarnya Dia adalah Allah. Lebih dari siapapun yang pernah hidup di bumi ini, Yesus Sang Mesias secara unik berhak disebut anak Allah. Yang unik, yang adalah Allah sendiri. Jadi ada itu 10 alasan yang bisa kita lihat, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Maka sebagai kesimpulan, dalam pengadilan Yesus di hadapan Pilatus, para pemimpin Yahudi dengan jelas memahami bahwa penggunaan istilah anak Allah oleh Yesus adalah sesuatu yang tidak wajar. Karena itu orang Yahudi menginginkan agar Yesus itu dihukum mati. Kami memiliki hukum dan menurut hukum Dia harus mati karena Dia telah menjadikan dirinya anak Allah. Nah, menurut hukum adalah penghujatan untuk menggunakan nama Tuhan. Oleh karena itu, dengan menyebut dirinya sebagai anak Allah, Yesus mengklaim untuk berbagi hak dan otoritas Allah sendiri. Orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan harus menjawab mengapa Dia disalibkan atas penistaan. Ya, sekali lagi, mengapa Dia disalibkan atas tuduhan penistaan. Apapun yang Yesus katakan tentang dirinya pasti cukup provokatif bagi para pemimpin Yahudi untuk menyerukan hukuman mati atas tuduhan penghujatan itu. Nah, arti penting dari hal ini adalah bahwa kegagalan untuk percaya kepada Yesus sebagai anak Allah membawa penghakiman karena kita sudah mati dalam dosa-dosa kita. Tetapi percaya kepada Yesus sebagai anak Allah membawa kehidupan kekal.